1A1233387. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangan hukum lingkungan internasional, di mana ini merupakan tugas pengganti UAS pada mata kuliah Hukum Lingkungan Internasional. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Budi Ardianto SHMH. A. Pengantar. Hukum lingkungan internasional dianggap sebagai cabang ilmu hukum yang baru dengan pengakuan formal dimulai pada tahun 1970-an. Perkembangan hukum lingkungan modern dimulai dengan Deklarasi Stockholm 1972. B. Sejarah hukum lingkungan internasional. Hukum lingkungan internasional memiliki sejarah yang panjang, dimulai dari perjanjian bilateral untuk perlindungan lingkungan akibat pencemaran lintas batas negara. Yang pertama fase awal. Pada abad ke-18, kegiatan ekonomi dan industri mulai mengganggu lingkungan dengan dampak yang melintasi batas negara. Ini mendorong perjanjian bilateral antara negara-negara Eropa dan Amerika untuk mengatasi kerusakan lingkungan. Contohnya pada tahun 1867, Prancis dan Inggris menandatangani Convention between France and Great Britain relative to fishery untuk mengatur penangkapan ikan. Yang kedua, fase kedua. Pada fase kedua, Dewan Ekonomi Sosial PBB menilai bahwa pembangunan ekonomi global telah mengabaikan lingkungan dengan fokus pada kebutuhan manusia sebagai subjek utama dan menjadikan sumber daya alam sebagai objek. Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang meluas yang dikhawatirkan akan semakin parah seiring pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi. Untuk mengatasi masalah ini, mereka mengusulkan konvensi tentang lingkungan dan pembangunan yang menghasilkan Deklarasi Stockholm 1972. Yang ketiga, fase ketiga. Setelah 10 tahun sejak Deklarasi Stockholm, banyak negara tidak menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Untuk mengatasi hal ini, Deklarasi Nairobi 1982 dihasilkan sebagai imbauan untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara serius. Namun, Deklarasi Nairobi juga gagal meningkatkan kepatuhan internasional. Sebagian besar disebabkan oleh sengketa antara negara maju dan negara berkembang. Fase keempat. Setelah dievaluasi, ternyata penyebab utamanya adalah pemerintah yang tidak bersih dan tidak peduli dengan lingkungan dan ekosistem. World Summit of Sustainable Development atau WSSD mengeluarkan lagi suatu prinsip hukum internasional yaitu Good Sustainable Development Governance atau GSDG. WSSD percaya dengan prinsip sustainable development hanya bisa terlaksana apabila ada pemerintah yang baik dan mempunyai komitmen terhadap lingkungan hidup. C. Bentuk hukum lingkungan internasional sebelum dan sesudah Deklarasi Stockholm 1972. 1. Hukum kebiasaan internasional sebelum Deklarasi Stockholm. Hukum kebiasaan internasional sudah mengatur pencegahan pencemaran lingkungan. Prinsip ini telah diterapkan ke beberapa kasus hukum. Yang pertama, kasus Corfu Canal. Dalam kasus ini, pada 22 Oktober 1946, kapal perang Inggris mengalami kecelakaan ketika melintasi Selat Corfu yang dinyatakan aman oleh Albania kapal HMS. Kedua, kasus Lake Lennox. Kasus Lake Lennox melibatkan sengketa antara Prancis dan Spanyol mengenai penggunaan air danau dari Lennox yang terletak di pegunungan Pyrenees. Pemerintahan Prancis berencana untuk melakukan konstruksi guna memanfaatkan air danau tersebut. Sementara pemerintahan Spanyol khawatir bahwa proyek ini akan merugikan hak dan kepentingan mereka yang bertentangan dengan Treaty of Bayonne. Ketiga, kasus Trail Smelter. Kasus Trail Smelter adalah contoh penting dalam hukum lingkungan internasional mengenai pencemaran lintas batas. Dalam kasus ini, Amerika Serikat menggugat Kanada di Badan Arbitrase Nasional akibat kerusakan yang disebabkan oleh asap beracun dari pabrik smelter di British Columbia. Yang keempat, kasus Nuclear Test. Kasus Nuclear Test adalah contoh penerapan prinsip Good Neighborliness dalam hukum internasional. Ini merupakan kasus pertama yang diadili oleh Mahkamah Internasional atau ICJ mengenai tindakan melawan hukum dalam kebiasaan hukum internasional. Berfokus pada percobaan nuklir Prancis. Yang kedua ada hukum keras atau hard law. Hukum keras adalah bentuk hukum internasional yang memiliki kekuatan mengikat atau binding powder terhadap negara-negara peserta. Sesuai dengan prinsip Pacta sunt servanda, hukum keras dapat berupa perjanjian, konvensi, protokol, dan dokumen hukum lainnya. Dalam konteks perlindungan lingkungan, hukum keras dibagi menjadi 4 kategori utama. Yang pertama, perlindungan lingkungan laut. Perlindungan lingkungan laut diatur melalui beberapa konvensi yang berbeda berdasarkan sumber pencemaran. Berikut adalah beberapa subkategori yang penting. A. Perlindungan dari tumpahan minyak diatur dalam Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1976. Yang B. Perlindungan penambangan minyak lepas di pantai. Konvensi terkait mengatur tanggung jawab dan prosedur untuk mencegah pencemaran akibat kegiatan penambangan minyak. C. Perlindungan dari dumping.
Konvensi ini mengatur larangan dan batasan terhadap pembuangan limbah ke laut untuk mencegah pencemaran. D. Perlindungan dari kegiatan manusia di darat. Diatur oleh 1974 Paris Convention for Prevention of Marine Pollution from Land-Based Sources. Perlindungan berdasarkan UNCLOS 1982. Meskipun tidak secara khusus mengatur pencemaran UNCLOS, UNCLOS menetapkan beberapa kewajiban bagi negara untuk mencegah pencemaran laut dalam bab 12. 2. Di bidang perlindungan atmosfer untuk melindungi atmosfer dari pencemaran. Masyarakat internasional telah mengembangkan dua konvensi utama, Konvensi Wina 1985 dan Konvensi Perubahan Iklim 1992. A. Perlindungan penipisan lapisan ozon. Konvensi Wina untuk perlindungan lapisan ozon tahun 1985 adalah langkah awal dalam kesadaran global terhadap penipisan ozon. Protokol Montreal tahun 1987 dan amandemennya London 1990, Copenhagen 1992, Montreal 1997, Beijing 1999 adalah tindak lanjut yang menetapkan angka dan standar yang harus dicapai oleh negara-negara anggota untuk mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap lapisan ozon. Protokol ini mengharuskan pengurangan penggunaan zat-zat yang merusak ozon seperti CFC dan halon. B. Pengaturan pencegahan perubahan iklim. Konvensi Perubahan Iklim 1992 bertujuan untuk mengatur emisi gas rumah kaca seperti CO2 dan CH4 yang berkontribusi pada pemanasan global. Konvensi ini menyarankan pendekatan serupa dengan Konvensi Wina dengan banyak ketentuan berupa soft obligations yang tidak langsung mempengaruhi pengurangan emisi. Protokol Kyoto 1997 memperkenalkan hard obligations untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang ketiga, di bidang perlindungan dan konversi hukum internasional. Untuk perlindungan keanekaragaman hayati diatur dalam dua konvensi utama. Yang A. Perlindungan satwa dan fauna langka. CITES atau Convention on International Trade Endangered Species yang ditandatangani pada tahun 1973 berfokus pada perlindungan satwa dan fauna langka dari perdagangan internasional. Konvensi ini membagi spesies ke dalam 3 kategori utama berdasarkan tingkat ancaman. Yang pertama, Appendix 1 memuat spesies yang terancam punah akibat perdagangan. Perdagangan spesies ini dilarang kecuali dalam kondisi tertentu. Yang kedua, Appendix 2 memuat spesies yang mungkin terancam punah jika tidak diatur. Perdagangan diperbolehkan dengan izin yang diperlukan. Appendix 3 memuat spesies yang diidentifikasikan oleh negara anggota untuk pengaturan guna mencegah eksploitasi. B. Konvensi Keanekaragaman Hayati. Konvensi Keanekaragaman Hayati atau CBD yang ditandatangani pada tahun 1992 mengatur perlindungan keanekaragaman hayati baik secara institusi atau di habitatnya asli maupun institusi di luar habitatnya asli. Konvensi ini menekankan hak kedaulatan negara atas sumber daya biologisnya sambil menetapkan kewajiban untuk melestarikan dan melindungi sumber daya tersebut. Beberapa poin penting dari konvensi ini mencakup: yang pertama, ada artikel 5, negara anggota harus bekerja sama dalam konservasi dan penggunaan berkelanjutan flora dan fauna, termasuk kawasan di luar yurisdiksi nasional. Yang kedua, negara-negara diwajibkan untuk mengembangkan strategi, rencana, dan program nasional yang mencerminkan upaya konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati. Yang keempat, di bidang transportasi bahan beracun berbahaya. Konvensi Basel 1989, konvensi ini dibuat untuk mengatur tentang pelarangan perdagangan dan perpindahan limbah B3 dari suatu negara ke negara anggota lainnya. Konvensi ini hanya membolehkan perdagangan dan perpindahan limbah B3 hanya untuk keperluan daur ulang dan untuk keperluan bahan baku industri tertentu dengan suatu syarat bahwa negara asal bersedia menerima kembali sisa limbah B3 tersebut kalau dari pemakaiannya masih meninggalkan limbah B3. Sekian dari hasil pemaparan materi saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.